Halo sahabat Yesi, hari ini saya senang banget soalnya ada di alam terbuka, udaranya segar. Saya ada di villanya Kak Camelia Malik, saya manggilnya Kak Mia. Mau lihat nggak? Lihat tuh rumahnya, indah sekali. Ini rumah katanya sudah 20 tahun ya, tapi masih bagus banget. Ada nggak ya? Tapi pasti ada, soalnya kan udah janjian ya. Kak Mia! Alhamdulillah, kami ada di situ ternyata. Sampai juga ke gunungnya Allah ya. Ini villanya kok bagus banget kami ya. Aduh ya Allah, Masya Allah. Apa kabar? Baik. Halo. Gimana? Mau ngomong gimana? Gimana aja Kalau masih di sini berisik. Tunggu, Di atas ini ya? air terjun, ini bisa dipakai buat berenang atau gimana kami? Kan nggak ada ikannya? Nggak ikan karena kita mau buat berenang. Oh, I see. Tapi airnya nih air bersih ya, air dari mata air. Jadi mau berenang boleh, mau apa boleh gitu. Ngalir aja. Tapi bukan air panas. Tapi Bukan. apa? Ada mengandung Ada apa? belirangnya. Oh, ada belirangnya. Tapi kok nggak bau belirang ya? Enggak. Tapi kalau lagi keluar baunya dari hawanya sini bau juga. Kami ya Gitu. beruntung sekali ya bisa tinggal di sini, enak banget. Iya, Kami ya. alhamdulillah. Terus kita mau Ini kemana nih? Kami? alamnya Allah. Ke atas itu aja ya. Oke deh, yuk. Supaya nggak terlalu berisik. Oke. Oke? Oke, Iya. yuk. Kamia, aduh, kayaknya betah banget di sini ya Kamia. Alhamdulillah. Aku pertama bilang terima kasih ya sama Yesi. Udah mau datang jauh-jauh naik tinggi gini. Thank you udah inget aku. Oh iya. Tapi aku mau cerita dulu nih sedikit ya, teman-teman semua, sahabat Yesi. Saya mau bilang sesuatu ya. Kak Mia ini ya adalah rasanya tuh seperti gak tahu gimana nih Kak Mia terus terang ya. Mungkin aku baru bilang sekarang nih. Ya. Aku tuh merasa Kak Mia tuh aku mendapatkan figur kakak tuh di Kak Mia. Waduh. Benar Kak Mia. Benar. Jadi kan kita sebenarnya baru kenalan ini kan juga baru setahun ya ketemu ya. Iya deketnya ya. Nah, cuman tahu aja kan siapa sih yang nggak tahu Camelia Malik. Oh siapa yang nggak tahu Yesi Gusman? Tapi banyak kesamaan kita. Contohnya kita ya dulu nih, tapi sekarang mungkin udah berkurang ya, suka makan kambing, Persis. suka makan durian, Ya. ya. Terus pokoknya Durian, kamu ngingetin ya. iya. Tapi teman-teman aku tuh harus bilang ini, Kamia tuh orangnya apa ya? Aku merasa deket banget. Kamia tuh orang yang sangat penuh kasih sayang, generous, peduli sama teman-temannya. Itu yang aku lihat. Amin. Karena aku juga pengen disayang. Iya kan? Kalau kita mau disayang, kita mesti sayang. Artinya gitulah. Apa yang kita ingin, pasti orang lain juga ingin. Itu aja sih sebenarnya. Terus memang aku senang bergaul ya. Oh, emang suka bergaul ya? Suka. Aku nggak Temennya perlu. banyak. Aku nggak perlu mesti disapa duluan. Aku tuh seneng nanya-nanya duluan gitu. Aku pengen dapat banyak teman gitu. Sama siapa aja ya? Siapa aja, oh tanpa batas siapa aja. Iya. Karena buat aku tuh berkawan tuh nggak ada level-levelan. Iya. Dan Kak Mia itu kayaknya, iya loh Kak Mia, ayo gimana ya, generous ya, sifatnya tuh generous banget sama orang gitu ya. Pokoknya kata Kak Mia ya, jangan takut untuk berbagi, karena Ya. rezeki akan selalu hadir ya. Benar. Yesi pun begitu aku lihat. Kalau kita sangat berbeda, pasti kita nggak bisa dekat. Aku lihat Yesi gitu. Yesi mau ngomong kita yang udah tua. Aduh, Ini pengemong yang paling baik. kakak-kakaknya baik-baik juga, apa bandel apa baik? Ini kayak hujan nih. Iya ya, ya udah, yuk Lihat, kita. lihat kamu lihat Kak, Wow, mendung. gila kabutnya. Kabut. Kita pindah situ ya. Mana? Oke, Oke. yuk. Ya, Gimana? ini loh, kabutnya. Ini kan alam gunung ya. Ya. Kok bisa jadi ada rumah, ada sudut-sudut yang menarik? Ini gimana tuh sih? hutan bang. Terus Hutan namanya. Terus ya kita beli namanya. Kemudian berapa hektar? 3,5. Wow. Nah, terus kita cuma bikin kecil aja kan. Oh, di sini mau gede-gede untuk apa gitu Iya. kan. Tapi Yang gede penting juga sih. lumayan. Bisa deh untuk sama-sama. Habis itu bikinnya yang lama karena ini kan batu-batu nih, gunung batu-batu jadi mapas gitu batu-batunya. Terus kita kan dilarang motong pohon-pohon.
Jadi nggak pantesan. boleh. Kalau dari Jadi atas kita tuh. harus nanam. Kita harus nanam. Ada pohon yang baru ditanam kami. Banyak ribuan kita tanam. Oh, ribuan Tanam. Terus menggunakan batu dulu, itu kan batu gede. Itu batunya dibawa ke sini atau dari mana kami? Batunya dari dalam tanah ini. Jadi hampir sebagian rumah ini dibangun dari batunya nggak beli gitu loh ya. Oh iya. Alhamdulillah ya. Hematan juga dong. Hematan. Semuanya hartanya Allah. Aduh ya Allah, sambil ini kok tadi cerah tiba-tiba sekarang kok jadi Kan ya sih bisa lihat berapa cuaca tadi. Tadi waktu Yesi datang masih terang, ada matahari. Terus mulai kayak gerimis-gerimis gitu ya, gerimis-gerimis kecil. Sekarang udah mulai kabut ya. Udah nggak kelihatan lagi tuh pohon-pohonnya tuh. Udah kabutnya udah mendekat ke kita. Tapi sekarang apa yang membuat kami ya kok jadi memilih tempat ini atau senang di sini? Enggak, dulu Kenapa? pertama kali Apa ingin kakak aku pengalaman spiritual atau bagaimana? Atau gimana? yes, berjalan gitu udah pasti. Tapi awal-awal Mas Iye yang di sini. Oh masih. Masih duluan sama temen-temennya beli di atas sana tuh. Terus Mas Hari kepingin. Terus akhirnya Mas Hari diam-diam beli. Aku nggak begitu tahu dia tiba-tiba bangun ini waktu itu. Waduh. Hadiah dong buat istri tercinta. Oh, hadiah buat saya dan anak-anak. Emang bagus banget. Habis itu kita betah. Terus teman-teman juga pada betah, suka bergantian. Iya. Jadi boleh loh ya. Jadi Kalau desain mau namanya Mas Hari. semuanya. Iya. Iya arsitek. Enggak. Oh hobi ya. Tapi hobi. Hobi. Kelihatannya dia hobi. Kalau nggak ngebangun sebulan kayaknya demam. Oh gitu. Kalau pengen ngebangun aja terus. Nah akhirnya lama-lama aku pikir di sini tenang banget. Tadi misalnya kita pengen belajar apapun gitu ya di sini fokus karena tenang. Melukis, menulis Nah, buku tuh ya kayaknya sih enak melukis ya. Aku bisa nggak ya? Bisa kan ya, dicoba. Oh, gitu ya? Kami bisa deh. Jadi kalau kami itu Aku pengen kan suka di sini jam berapa kalau tidur malam? di sini cepat tidurnya jam abis makan malam, abis sholat isya ada udah teler karena kan sepi. Ya. Nggak kedengeran kan, nggak ada suara mobil, nggak ada apa orang tengah hutan. Benar. Tapi kalau melukis itu enak kalau memang sih pagi, siang Iya, gitu ya. ada matahari gitu ya. Gampang kok, coba aja beli kanvas, beli cat, dicoba deh. Coba sendiri ya. Coba. Oke, nanti deh. Dan mau belajar dari Yesi juga. Yesi itu top. Enggak, Baik juga sama semua. Kemudian aktif aku lihat, masih produktif. Kemudian terus ngajarin siapa aja. Pendidikannya luar biasa. Memberikan ilmunya tanpa batas. Kami anaknya dua, aku Ya. 3 ya. Sekarang mereka udah gede-gede kan? Satu udah nikah ya. Yang satu baru kelar kuliahnya udah Iya, kelar. mirip mamahnya itu ya. Memang Mas Adam ya? Sadam ya. Dia baru mau kerja tapi tiba-tiba situasi kita lagi kayak gini kan, jadi ya sabar dia di rumah juga sama seperti kita semua gitu. Aku nanya Ya. sebagai ibu ya, gimana sih rasanya pada saat tahapan umur mbaknya sekarang, seperti saya juga sekarang, itu kita berbagi dong kira-kira sebagai ibu apa sih harapan kepada anak-anak, apa rasa tetap tanggung jawab itu sudah lepas apa masih terus nih kira-kira? Kayaknya tanggung jawab sama anak nggak mungkin ya. Nggak mungkin, aku tuh udah rasain sendiri. Dan sekarang aku tahu gimana ibuku, gimana bapakku dulu ya, pasti sama kayak kita sekarang. Anak kita yang nggak tahu, ya kan? Makanya kita harus lebih cepat kasih tahu ke mereka, bahwa mereka pun nanti akan merasakan apa yang kita rasakan. Dan mereka nggak telat, ya kan? Tapi menurut kami ya, tanggung jawab tidak lepas itu apakah membuat anak itu tidak jadi mandiri atau memang kita yang sebagai orang tua merasa Pastinya kita sebagai orang tua khawatir terus kan. Tapi aku ya tentu aku mandiri, jadi aku pengen anak-anak aku juga mandiri. Cuman artinya pengalaman kita kan lebih dulu dari dia. Jadi aku mau tetap kasih nasihat ke mereka bahwa aku pernah ngalamin ini supaya kamu enggak, jadi kamu kayaknya harus gini gitu gitulah. ya sudah Tapi- sekarang kami kan sama anak-anaknya akrab banget ya kami ya. Iya, Sama aku Alika ya. pengen terus bisa hubungan sama anak itu baik terus gitu. Mudah-mudahan kita nggak saling melukai, Iya. insya Allah ya. Dan aku ingat dong, lihat itu foto apa Maria Mendes. Maria Mendes. Karena Alika penggemarnya, ibunya berusaha bagaimana caranya tuh. Masih ingat kan itu seri Iya, terus dulu ada. Nah, jadi pada saat itu Maria Mercedesnya datang ke Indonesia karena penggemarnya begitu banyak yang ngalah-ngalahin bintang Indonesianya. Nah, anakku tuh karena tiap itu pengaruhnya ya, pengaruh seseorang deh, tiap selalu nonton sinetron itu,
Jadi dia bilang, Bu, Maria Mercedes datang, aku harus datang, aku mau ngasih bunga gitu-gitu. Jadi aku sekuat tenang. Enggak, Power of mother nih. ya power of mother. Terus Dikeluarin. aku segala macam cara, dan beruntungnya karena kita juga sering main, jadi kita punya banyak teman wartawan. Jadi aku titipin anakku ke wartawan itu, aku bilang, please anakku pengen Mamanya banget. nggak nemenin? Enggak, aku nggak nemenin, aku takut nanti kalau aku nemenin, jadi kayak apa ya, Iya. ya Terlalu kayak kelihatan gitu lah. terlalu ya. Jangan deh. Pokoknya ada teman-teman yang bisa bantu. Hah? Terus dia beli bunga bagus gitu. Terus kebenaran bodyguardnya baik banget, seneng ke anakku. Jadi digendong, diketemuin gitu. Aku umur berapa itu? Alika waktu itu kayaknya 4 tahun. Masih bisa digendong ya? Masih. Tapi udah ngerti loh. Tuh, gitu sayangnya ya. Iya. Terus Kamia, sekarang ini kan Kamia, saudaranya tuh nggak salah ada Mas Ye, Iya. Mbak Fitria ya? Kita berlima sekarang. Masih Dulu berlima? berenam, satu meninggal. Oh, satu Mahdi meninggal. meninggal yang paling kecil. Jadi sekarang anak laki tinggal Mas Ahmad Albar Ahmad sendirian. Albar, Rockers Indonesia Sama Legend. kakak saya paling tua ada di Jerman. Oh ada, masih di Jerman? Masih Perempuan, laki? perempuan. Itu kakaknya paling tua. Oke. Terus ada 2 lagi, Katria sama Duma. Terus baru aku. Jadi sekarang aku yang perempuan? terkecil, perempuan. Jadi laki cuman 2. satu dong, yang 2, meninggal yang ya? nomor 2 sama yang paling kecil. Tapi yang paling kecil yang meninggal. mana? Oh oke. Jadi Tuh. masih sering Masih. ini, masih sering ngeriung apa ngerumpul apa? Ya kita dekat gitu. Tapi karena situasi begini ya, sekarang masing-masing dulu kan. Tapi dekat. Dekat. Iya ya. Kan rumahnya Mbak Besi ada tuh, yang bagus Jensi juga. udah pernah kan? Iya, yang modern tuh rumahnya Mbak Ia tuh kayu-kayu kayak apa Iya. sih? Dia stylenya apa sih? Iya. Kayak wood-wood Dia gitu. pokoknya lebih natural lagi. Dia nggak mau yang kayak, pokoknya dia mau villa banget. Yang Gitu. ada pohon kayu, Kayu, marmer batu. itu kan. Jadi yang kayu, belahan kayu jadi Iya. Jadi fosil. Jadi batu. tapi kamu pernah nggak sih kerja bareng sama Mas Ye? Oh ya, sering. Sering ya? Sering. Jadi Dulu kayak beberapa kali tampil gitu untuk pagelaran ya. tapi kan Waktu genre-nya aktif. beda kan? Yang satu- Beda, tapi aku masih pernah nyanyi dangdut kan. Ah, masa? Iya dong, Zakia itu. Oh, dulunya ya, sebelum dia jadi Enggak, justru udah rock banget, tapi mereka pengen penyegaran gitu, pengen Nyoba penyegaran apa ya? dan produsernya tuh berkeinginan banget masih nyanyi dangdut. Akhirnya masih sama temen-temennya yang Antono itu bikin Zakia Oh, terus dan sukses banget. ya, terus jadi bikin kerja bareng sama mbaknya. Bisa terus tampil bareng di TV kan sering gitu. Terus ada acara apa gitu. Oh kalau sama Oma ya, sama Oma kita banyak belajar. Tapi sama Bang Ye itu nggak pernah jadi satu lagu nyanyi bareng kan, masih mungkin. Pernah juga. pernah rekaman. Oh, yang lagu apa itu? Ada lagu-lagu kita nggak rilis waktu itu ada Indra Lesmana, Gilang Ramadan, semua pemain jazz coba bikin dangdut. lucu dan sebenarnya keren banget itu. Mungkin nanti satu waktu Indra sama Gilang ya dirilis saja. Oke, kami ya pengen lagi deh Hujan. udah layak ya. Oh nih hujan. Mau pindah kita? Dingin nih, pengen Pindah. lihat-lihat ya. Oke. Boleh ya? Nah, kita pindah. Kamia, aku berada di ruangan ini rasanya seperti aku banget gitu. Pertama kali Kamia kasih lihat videonya, ini kok bagus banget, desain aku suka banget gitu loh. Kursi ini, kursi kerajaannya Kamia. Bagus banget, itu juga tuh yang kembang-kembang itu kayak Laura Ashley. Ini, Kayak ini seperti lihat tuh semuanya. Ini Kamia yang ngedesain apa Mas Hari atau pakai interior designer? aduh malu nih. Karena gini, ini semua barang yang ada di sini, ini cuman sisa-sisa barang aku Hah? yang Dari? ada dari Jakarta. Hmm. Cuman itu aja tuh, tempat tidur 2 itu aja yang bikin di sini. Kalau yang ini dari rumah aku semua Jakarta, sisa-sisa bekas syuting. Mas Hari itu dipersarikan. Ini benar itu Banyak. termasuk furniture? Yang Iya, bawah itu? kalau Oke. iya. Jadi ini yang kita punya, terus kemudian kita berusaha untuk
atur aja sendiri. Jadi nggak interior designer gitu lah ya. Tapi kalau aku bisa matching, biarpun misalnya sisa dari sana, sisa dari sini. Sisa-sisa. Aduh, ini cozy banget. Ini ruangan yang paling Sisa. Terus favorit. lukisannya juga ambil dari Persari gitu yang udah boleh. Ambil bawa jadi nggak beli. Nggak beli ya? Enggak. Ini buatan siapa ini? Ini buatan mantu. Oh, ini mantu ya? Nah, jadi foto aku nggak tahu diapain, mereka tuh jago main-main di komputer. Fotonya jadi gitu. Dan semuanya pada senang sama foto-foto aku itu. Iya, bidangnya ya. menarik Nah, dulu ini aku pakai waktu aku bikin konser kecilku di satu tempat. Cia sumbangin ini ke aku. Terus kan habis itu mau ditaruh di mana? Ternyata kok di sini lumayan cocok ya gitu. Iya. Terus taruh. Jadi ini sebenarnya tiba saat tiba akal, yes. Tapi warnanya nih punya kekuatan yang menarik iya. kita. Cocok lah ya. Di sini, benar-benar. Sesuai dengan karakter kami ya juga. Jeleng, gitu. Kayak baju kita. Iya, benar kan. Ini dari Yes. Yes. Saya bagus. Kami ya, aku kan kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Kami ya sangat dekat dengan ayahnya. Itu salah satu kemiripan kita lagi. Aku juga sama dengan papaku tentang seorang yang sangat terkenal dalam dunia industri film Indonesia, yaitu Bapak Jamaluddin Malik ya. Walaupun saya beda generasi, tapi saya tahu Pak Jamaluddin itu sering dengar dari orang adalah yang mendirikan Persari dan tokoh dunia perfilman yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Tapi yang saya ingin tanyakan bukan masalah prestasinya beliau ya, tetapi apakah ada suatu kejadian atau apapun yang merupakan keterikatan Kamia atau sesuatu yang berkesan ya dari Kamia yang menurut Kamia membentuk pribadi Kamia sekarang kan orang tua kuat. Kalau bapak saya walaupun saya nggak bisa sama dia sampai sekarang atau lama karena dia meninggal umur 53 tahun, jadi umur aku 16 tahun gitu. Tapi emang dia sosok yang punya pengaruh banyak untuk tentunya untuk keluarga, anak-anaknya, yang paling lagi untuk teman-temannya. Itu paling banget ya. Jadi dia orang aktif. Ibu saya juga begitu. Kalau ibu saya menemani dia sampai umur dia 87 tahun. Jadi punya banyak waktu kalau sama ibu saya. Tapi bapak saya tuh ngajarinnya enggak ngajarin kamu harus gini-gini enggak. Kan dia suka iseng Kamia juga kan yang makan di restoran dia nggak punya uang. Dia orangnya pokoknya humoris banget. Terus teman-temannya tahu. Aku sebenarnya kalau cerita tentang bapakku tuh ya pengennya tuh sebenarnya teman-temannya, karena dulu aku pun waktu dia udah nggak ada, teman-temannya yang cerita ke aku, misalnya Pak Usmar, Pak Asrul, Pak Usmar Ismail itu yang perfil ya? Itu Perfini. Nah, itu sahabatnya tuh ya Pak Usmar, Pak Asrul Sani, Pak Misbayu Sabiran, iya almarhum. Terus banyak lagi deh ya kan, ya tentunya orang-orang film pada zamannya. Dan beliau sangat generous ya, artinya pernah cerita dulu sangat suka membantu orang, itu kayak pasti nurun dari ke kami ya. Iya gitulah, karena ya itu kali mungkin kita punya kesadaran tinggi bahwa memang hidup itu berbagi gitu. Hidup itu nggak bisa lah mau aku gitu ya. Jadi ya karena belajar itu sama diterapkan, jadi bukan cuma ngomong atau nasihat. Nah, aku ingat semua yang bapakku lakukan itu menyerap bang. Cara dia bergaul, ya, cara dia menghormati temennya, sahabatnya, gitu ya, terus keluarganya, terus cara dia berorganisasi, cara dia berpolitik, cara dia berprofesional. Itu politisi juga, seniman ya, terus pedagang juga. Iyalah, orang Padang. Luar biasa, tapi ini bukan dari kami ya, dari orang-orang lain ya. Saya juga dengar dari Pak Deddy Miswar dan lain-lain bahwa memang luar biasa Pak Jamaluddin Malik itu bisa yang hari ini kaya, besok nggak punya uang, tapi dia tuh happy. Iya, banget. Dia bisa nggak punya uang, berani ngundang orang makan, terus maksain istrinya untuk pergi cepat belanja ini, dan bisa gitu. Jadi dia udah punya tempat. Kalau misalnya nggak ada uang nih, tapi mau ada rapat NU gitu kan, nada Ulama juga mau ada rapat NU 100 orang 50 orang,
nggak ada uang gimana? Dia udah tahu, pergi aja ke pasar Cikini, ambil di sini daging, ambil di sini gitu, dan semuanya kasih gitu. Ternyata Itu kok bisa ternyata gitu? ada ceritanya. Jadi dia tuh suka naro-naro ngasih-ngasih, aku ikutan ya di sini Oh, gitu investasi. gitu. Dulu aku pernah pulang sekolah dijemput, terus dia makan di satu restoran soto gitu. Udah, ayo kita makan dulu, ayo udah, aku udah seneng kan, makan. Terus dia pura-pura, karena dia tukang bercanda dan tukang nakut-nakutin saya gitu. Lah, mana nih? Kenapa sih nggak bawa nih? Gimana nih? Ini ada kan? Ada uang kan gitu. Nah, lu gimana? Oh, nggak ada. Udah kita kabur aja. Wah, aku udah menangis. Aduh, takut ya. Malu lah Serius gitu. lu? Bisa kebayang Udah, takutnya? kita pulang nggak ada yang panggil gitu gimana. Hah? Terus udah kita pulang aja gitu kan. Nah, kan maksudnya dia bangga, sakti kan? Kok nggak ada yang manggil apa. Ternyata memang dia udah terbiasa naro-naro uang dikit-dikit di situ, umpamanya ada ya gitu. Kalau teman-temannya mau makan juga bisa bilang gitu. Makan aja di situ, nanti gampang bilang aja nama saya gitu. Sok. Ya ampun, itu semua kayaknya kalau ngelihat dari kami ya, aku bener-bener ngurun ke kami ya. Oh gitu ya? Iya, tapi tunggu dulu. Terus dia suka pinjem uang sama pembantu, membantunya kita. Tapi kan pembantu tuh udah ikut kita puluhan tahun gitu. Jadi pembantu senang kalau misalnya gini. Siapa yang punya uang? Saya pinjam dulu, nanti kembaliinnya dilebihin gitu. Semuanya, saya punya pak, saya punya pak. Jadi emang dilebihin nanti? Iya. Oh, baik ya. Jadi dia senang kan, orangnya senang kan gitu. Nah itu tentang Bapak. Nah tapi kan Ibu aku. kecantikan kamera, tunggu dulu, kecantikan kamera Malik itu tentu tidak lepas dari ibundanya. Saya sudah melihat fotonya dan luar biasa cantiknya. Itu zaman dulu itu ya cantik-cantik orang zaman dulu. Coba kira-kira apakah ada nggak sesuatu yang kami pelajari yang membentuk diri pribadi Iya, kami? kalau cantik itu kayaknya emang kuasanya Allah ya. Jadi kita itu kan nggak bisa milih kita mau jadi seperti ini. Memang udah dikasih Allah, udah mesti bersyukur. Jadi dan aku ngeliat sih di setiap hamba-hambanya punya pesona sendiri-sendiri gitu ya. Itu kalau kecantikan ya, berupa kecantikannya. Kalau akhlak emang kita yang bikin, adab akhlak itu kita yang bentukkan. Tapi kalau itu kan udah ada dapat dari Allah. Jadi ya bersyukurlah kalau ibuku dibilang menarik gitu. Tapi emang dia itu juga termasuk orang yang mensyukuri apa yang dia dapat dari Allah gitu. Dia ngurus dirinya tuh luar biasa deh. Oh gitu ya? Kami kalah? Aku niru-niru tapi masih kalah. Jadi dia tuh makan sehat, tidur maunya cukup, nggak pernah begadang, gitu-gitulah. Khawatiran gitu orangnya. Terus dia tuh mau belajar, dia tuh padahal nggak bersekolah tinggi-tinggi ya, tapi dia dari belajar tuh dia bisa kayak dokter kalau ibu aku. Oh sakit ini nggak usah ke dokter, ini obat ini sama ini gitu, peracik. Hebat. Jadi menurut aku emang modal dari Allah itu mesti tetap dirawat. Seperti sama kayak kita punya kembang. Kembang yang ini sama kembang di rumah orang bisa beda, padahal kembangnya sama. Karena apa? Mungkin Jadi karena yang perawatan. ini dipupuk, disiram, dirawat. Jadi kayaknya seperti itu. Tapi pada dasarnya pasti Allah kasih kita seperti ini udah dengan tujuan, ya kan? Jadi ujian tuh dicantik, di biasa-biasa aja atau di nggak cantik katanya tuh ujian aja. Tambah kagum aku sama Kamia. Nah Kamia itu kan kita ke atas, sekarang yang ke bawah. Ke bawah. Ini sekarang kan gini, Kamia kan ada Persari nih sama Mas Sari ya, partneran. Nah kita kan nggak selamanya ada nih Kamia. Gimana Kamia? Udah siapkan belum nih? Siapa penerus yang mau? Ngalir aja sih sebenarnya. Kalau Persari itu awalnya bapak saya kan, habis itu yang sekarang ini itu Mas Sari, penuh Mas Sari, dia yang bersemangat untuk meneruskan. Kemudian alhamdulillah ya kita pernah berproduksi, terus sekarang kita nggak berproduksi, tapi studio kita dipakai oleh teman-teman PH semuanya sama artis-artis kita, berterima kasih ya. Nah kalau penerusnya sih kita berharap anak Ya? mudah-mudahan. Nah mudah-mudahan kalau gitu kita doain ya semua Amin, teman-teman buat ya Rabbal Mbak Mia Alamin. ini kakak aku. Mbak Mia izinkan aku manggilmu kakakku ya. Iya, kamu adikku. Iya sayang. Jadi kita doain buat Kamia ya, semoga Kamia sekeluarga bertambah bahagia dan Terima sukses kasih. dalam semua impiannya. Kamia Iya. udah datang ke sini serombongan, disediain makanan banyak, minuman teh dan lain-lain. Aduh, Kamia subhanallah
Tapi Kamia, aku pingin dong dengar nasihat deh atau apa dari Kamia. Oh ya sih nggak usah dinasehatin. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Yesi Gusman dan timnya yang luar biasa ini ya. Semoga terus berkarya, produktif, kemudian yang nontonnya semua like, comment, subscribe dan share. Dan saya mendoakan semoga Yesi juga tetap sehat walafiat dengan semua anak-anaknya, cucunya yang lucu itu ya. Ikut juga ke sini. Ya, sehat afiat dan terus semangat. Nah, Kamia ini itu apa ciri-ciri khasnya? Semangat karena setiap Semangat. hari kalau nggak pagi sore jalan ya. Ya, karena katanya ada teman kita tuh Bang Ilham bilang, kita harus pelihara semangat. Semangat dipelihara ya. Baik. Ya, Thank Kamia. you so much. Thank Dan aku you. yakin semua pasti berhasil dan semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Amin. lupa ikuti YouTube yang lainnya berikutnya ya. Ya. Kamia, I love you. I love you too. Kamia, boleh makan kuenya lagi nggak? Silakan, monggo kerso. Oke, yuk nyobain yang ini ah. Ayo. Ya.